Pak Ridwan, besok ini kan sepekan perang Iran versus Amerika Serikat dan juga Israel. Di awal-awal seakan-akan serangan Amerika Serikat dan Israel ini berhasil karena langsung menyasar yaitu pemimpin tertinggi Iran, Khomeini. Namun setelah sepekan Iran ini membalasnya lebih masif lagi. Anda tanggapannya seperti apa? Ya, tampaknya kalkulasi dari intelijen militer Amerika Serikat dan Mossad Israel tampaknya salah ya. Karena mereka memperkirakan setelah wafatnya Asy-Syahid Ayatullah Ali Khamenei, Iran tidak bisa melakukan perlawanan lama. Dan dugaan itu salah karena hingga hari ini, per hari ini, serangan masih terus dilancarkan dari Iran dengan drone Shahid dan rudal-rudal mereka yang masih bisa meluncur. Ini membuktikan estimasi intelijen dari Mossad ini gagal. Dan juga CIA ya, saya kira mereka juga terkaget-kaget dengan situasi ini. Dan tampaknya Iran berusaha mengulur pertempuran ini menjadi lebih lama lagi karena ingin memancing Amerika Serikat masuk ke wilayah darat Iran dan memaksa mereka menjadi strategi perang gerilya atau perang berlarut, attrition warfare. Kalau itu dilakukan, maka kemungkinan besar peristiwa Vietnam akan terulang, Amerika akan dipermalukan, dan kemungkinan justru akan menjadi nilai tambah yang positif bagi Iran. Baik, dalam dokumen Pentagon, Amerika Serikat ini menyatakan untuk mempersiapkan perang lawan Iran hingga 6 bulan. Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth bilang, perang bisa sampai 8 minggu, namun Iran sendiri di sisi lain mengatakan siap berperang sampai kapanpun. Ini juga sejalan sama yang tadi Bapak sampaikan bahwa Iran seperti mengulur waktu, begitu Pak? Ya, sebenarnya Diandra, kemampuan utama dari Iran ini adalah membuat militansi para warganya, tentaranya, sisa-sisa para pimpinan tentara, kemudian warganya itu tidak goyah ya, dengan berbagai macam godaan, berbagai macam iming-iming yang ditawarkan oleh Amerika dan Israel. Dan ini membuktikan bahwa militansi memang tidak bisa dibeli. Satu hal yang saya kira menunjukkan kepada dunia bahwa Iran berpuluh tahun direpresi, berpuluh tahun diboikot, berpuluh tahun dalam sanksi, tetapi ternyata warganya masih bisa survive, masih bisa membuat drone yang canggih dengan harga murah, dan juga masih bisa melakukan serangan. Saya kira memang masih sangat panjang ini di antara perang ini. Baik, kalau kita melihat juga Pak, kemarin ada drone jatuh di Azerbaijan itu dibantah oleh Iran. Drone di pangkalan udara Inggris di Siprus itu dibantah Kementerian Pertahanan Inggris bahwa drone itu bukan dari Iran. Termasuk juga serangan terhadap depot minyak Aramco di Arab Saudi yang kemarin, itu juga dibantah oleh Iran dan malah ada dugaan itu dari agen Mossad. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini adalah perang intelijen atau bagaimana? Ya, dalam perang semua strategi kan dilakukan, termasuk juga strategi intelijen. Kita tahu bahwa Mossad itu memang ahli deception, atau dalam teknik mereka disebut dengan multiple false scenario. Menciptakan fitnah-fitnah, menciptakan operasi-operasi palsu, sehingga merugikan lawan mereka. Dalam hal ini adalah Iran. Memang pembuktiannya sulit ya, karena multiple false scenario ini membuat teman bingung, kawan bingung, lawan bingung. Jadi memang saya kira Iran dengan kemampuan yang sangat terbatas, internet mereka tinggal 4%, tetapi ternyata mereka bisa memanfaatkan semua duta besarnya di seluruh kedutaan Iran di seluruh dunia sebagai juru bicara. Dan duta besar ini bisa melakukan konfirmasi, dan bahkan strategi terbaru Iran menurut saya cukup cerdas, yakni mengundang masuk produser dan kameramen CNN, sebuah media besar yang menjadi musuh Trump di Amerika. Dan kita lihat CNN melakukan broadcasting langsung dari Teheran dan menunjukkan kepada dunia bahwa ternyata masyarakat Iran masih bisa hidup normal, masih ada pom bensin, masih ada supermarket buka, masih bisa belanja bahan makanan, sehingga terlihat sekali bahwa klaim-klaim Trump itu ternyata di lapangan tidak seseram yang dia sampaikan. Prediksinya eskalasi perang ini akan semakin meningkat atau seperti apa, Mbak Koni? Yang kita mesti lihat, ini tuh Operation Epic Fury kita sebutnya. Ini dia bagaimana Amerika itu mulai dengan disrupsi cyber dan ruang angkasa. Lalu serangan udara skala besar itu disinkronkan dengan serangan Israel. Jadi menurut saya setelah terjadi ini konflik perang modern yang buat kita jadi pelajaran sebenarnya ya. Di level militer, udara, rudal, drone, dan di level sistem, energi, pelayaran,
serta psikologi pasar, ya kan? Jadi intinya Israel dan Amerika itu berusaha mematahkan otak dan mata Iran lewat kampanye multidomain. Sementara si Iran dengan posisinya itu dia merespon dengan strategi saturasi dan tekanan ke kawasan. Nah, titik paling menentukan tetap itu adalah Hormuz. Kenapa? Karena keamanan energi di sana. Disitulah konflik regional bisa menjadi guncangan global, gitu loh. Nah, kalau kita lihat, misalnya kenapa saya sangat anti Indonesia tuh sekarang ya dalam posisi hari ini, tadinya enggak untuk ikuti terus di BOP, karena kita harus lihat dari perang dua teater logik aja, ini sudah bikin akan terseret kawasan menjadi sebuah medan perang yang lebar. Pertama apa? Dari pangkalan Amerika misalnya kan, itu kan target jauhnya itu Israel. Iya. Tapi juga ada maritime coalition, bagaimana mengganggu pelayaran, bagaimana mengganggu tuas-tuas global untuk energi. Contoh kemarin misalnya insiden terbakarnya tanker. Yeah. Itu kan setelah serangan drone gitu loh. Nah, jadi itu menjadi penting. Kemudian bagaimana misalnya sekarang keluarga Shahed UAV itu udah keluar. Itu untuk menunjang bagaimana keluarga RSLBM, Fateh gitu ya, Zulfakar itu untuk strike cepat ke target dekat itu sudah terwujud. Lalu rudal-rudal jelajah itu bagaimana mematikan atau menantang radar-radar tertentu. Jadi Iran tuh sekarang sedang memainkan strategi post imposition. Dia tuh targetnya pokoknya hancurkan lawan ataupun yang membantu lawannya, dan juga memaksa lawan tuh menghabiskan atau mematikan saraf ekonomi lawan dengan energi dan pelayaran yang mau dihancurkan. Nah, ini yang nggak boleh kita biarkan terlalu lama, karena kan juga Israel punya kemampuan perang yang khusus juga, dan itu ngeri tuh, karena Israel tuh cenderung mainnya di kill chain. Dia tuh sistem perangnya cari dulu mata dan otak lawan, misalnya radar, misalnya CW, terus Intel. Baru kemudian tangan kakinya, si launcher lah, si pangkalan lah, si logistik system gitu. Strateginya memang berbeda ya Mbak Koni ya? Strateginya berbeda, terutama juga kalau kita lihat tren sih, kalau mau kita misalnya kalau ini jadi pelajaran buat Indonesia ya, kalau kita tarik nih, ini kan bisa terjadi anytime joke Indonesia dengan kita ikut-ikutan ada di BOP. Iya. Saya bisa ngomong begini karena ada statement dari Jenderal IDF kemarin bintang 2 kan, yang dia bilang Indonesia jangan ikut campur. Silakan urus urusan ada rumah sendiri, masih banyak PR, jangan ikut campur. Nah, soal sebuah statement dari seorang jenderal bintang 2 aktif di IDF Israel itu nggak main-main gitu. Nah, makanya kalau saya memperhatikan kata-kata itu, maka Indonesia ini pembelajarannya yang paling cepat adalah segera siapkan juga bagaimana konsep seperti misalnya Iran itu bertahan. Karena Iran tuh keren banget dengan cara bertahannya tuh dibandingkan Israel, dibandingkan Amerika, dia tuh murah meriah seru gitu loh. Nah, itu yang mesti kita siapkan juga gitu.